Cerita dimulai dengan memperlihatkan warga desa yang asik berjudi sambung ayam di arena terbuka. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika polisi datang melakukan penggerebekan. Polisi pun berhasil menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Di tempat lain, Mac dan Krista sedang berbincang di malam hari. Mac mengakui tidak tahu menahu soal penggerebekan yang terjadi siang itu. Ia pun mengeluh bahwa penghasilannya hari ini sangat minim, sehingga untuk kebutuhan keluarganya pun terasa sulit. Meski begitu, Krista tetap menenangkan Mac dengan mengatakan bahwa pendapatan mereka cukup untuk menutupi tagihan bulan ini. Mendengar itu, Mac merasa lega. Setelahnya, mereka menghabiskan waktu bersama dengan sebuah permainan futsal untuk menghibur diri. Selain berjualan di sekitar arena sabung ayam, Mac juga bekerja dengan seorang pria bernama Samuel untuk mengurus ayam-ayam aduan milik majikannya tersebut. Seperti biasa, Samuel datang ke kandang untuk melihat ayam-ayamnya. Tak lama kemudian, seorang temannya Samuel datang untuk bercerita bahwa seorang kenalannya baru saja tertipu oleh seorang wanita setelah menyaksikan pertandingan sabung ayamnya. Di sini Samuel sebenarnya tahu siapa wanita yang dimaksud oleh temannya itu. Namun, ia merasa malu atas kejadian tersebut. Teman Samuel pun segera berpamitan, berharap insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Samuel dah. Oi. Ito pala yung pera eh. Ah, ito yan. Setelah temannya pergi, seorang anak buah Samuel datang dan menyerahkan uang hasil kemenangan dari pertandingan sambung ayam yang diikuti Samuel. Merasa puas dengan hasil tersebut, Samuel pun memberikan sebagian uang kemenangannya kepada anak buahnya sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Krista sibuk berjualan di sekitar area sambung ayam, menarik perhatian para pria yang berada di sana berkat kecantikannya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Mikai mendekatinya. Mikai adalah sosok yang sebelumnya sempat dibicarakan oleh Samuel dan temannya karena ulahnya di area sambung ayam. Akibat reputasinya yang buruk, Mikai kini dilarang memasuki arena sambung ayam milik Samuel yang akibatnya otomatis membuatnya kehilangan penghasilan. Padahal biasanya Mikai menjual kue serabi kepada para pria di sana sebagai sumber pendapatannya. Saat berbicara dengan Krista, Mikai mengaku bahwa ia sering mencuri uang dari pelanggannya. Menurutnya, tindakan itu dilakukan karena para pria yang membeli serabinya sering pelit dan tidak memberikan tip lebih setelah mencicipi jualannya. Dalam situasi yang serba sulit itu, Mikai pun melirik ke arah Digo, berharap ia bisa membantunya kembali masuk ke arena. Dengan iming-iming keuntungan pribadi, ia menawarkan kesepakatan pada Digo jika Digo bersedia membantunya. Mikai pun berjanji akan bermain futsal bersamanya. Digo yang tertarik pun setuju dan mereka segera menggelar permainan futsal sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Di tengah pertandingan sabung ayam yang sedang berlangsung, Samuel tak henti-hentinya memperhatikan Krista yang terlihat sibuk berjualan di sekitar arena. Rasa penasaran membuat Samuel memanggil Mac dan bertanya tentang wanita cantik tersebut. Mac pun memperkenalkan Krista sebagai istrinya dan meminta izin kepada Samuel agar diberi kesempatan berjualan kembali di sekitar arena. Oh, sige. Sige, sir. Sementara itu, Digo diam-diam berusaha membantu Mikai masuk ke arena. Meski tahu hal ini bisa menimbulkan masalah, namun usahanya ternyata tidak luput dari pengawasan anak buah Samuel. Ia menangkap basah upaya Digo tersebut. Meski begitu, Samuel sedang dalam suasana hati yang baik karena baru saja memenangkan pertandingan besar hari itu. Dengan kesempatan yang diberikan, Mika pun mulai beraksi. Ia kembali menawarkan kue serabinya kepada para penonton dan peserta sambung ayam dengan lihai. Mika mendekati para pria di sekitar arena dan berhasil meraup uang hasil jualan serabinya dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan dari pelanggan-pelanggannya di area itu.
Di rumah, Meg pun mengungkapkan kepada Krista bahwa ia ingin hidup sejahtera seperti Samuel yang tampak selalu memiliki uang. Meg pun merasa lelah dengan keadaan ekonomi yang serba kekurangan dan terkadang ia merasa malu karena sebagai kepala keluarga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Di sini Krista pun menasihati Meg agar tidak terlalu ambisius dan bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Okay. Sige na nga. Sa akin, 7-7. Namun, Meg tetap nekat mencoba keberuntungannya di arena sabung ayam. Kali ini, keberuntungannya benar-benar berpihak padanya, dan ia berhasil memenangkan taruhan dengan jumlah yang cukup besar. Meg pun merasa senang, tetapi Krista menyarankan agar uang tersebut sebaiknya ditabung untuk masa depan mereka. Pero sana kasi tinabi na lang natin yung pera na pinambili mo. Para sana nakaalis na tayo sa lugar na to. Keesokan harinya, Meg kembali mencoba peruntungannya di arena sabung ayam. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak padanya. Meg pun mengalami kekalahan besar dan terjebak dalam hutang yang tak mampu ia lunasi. Dengan perasaan malu dan tangan kosong, Meg mengajak Krista segera pergi dari arena. Mahal, may problema ba? Sesampainya di rumah, Meg tampak kebingungan memikirkan cara untuk melunasi hutangnya yang semakin menumpuk itu. Krista yang melihat situasi suaminya turut merasa cemas dan mencari cara agar mereka bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Karena tak punya pilihan lain, Meg akhirnya nekat mencuri ayam aduan milik Samuel. Namun, aksinya diketahui oleh Digo yang mencoba menasehati Meg agar mengurungkan niatnya. Meski begitu, Meg tetap keras kepala dan bertekad membawa pulang ayam itu untuk dijual. Menyadari situasi ini, Digo melaporkan rencana Meg kepada Samuel. Dan tak butuh waktu lama, Samuel berhasil menangkap Meg dan memberi ancaman yang serius. Krista yang tak tega melihat suaminya diperlakukan dengan kasar, memohon kepada Samuel agar menghentikan kekerasannya tersebut. Sebagai gantinya, Krista bersedia untuk melakukan apa saja untuk menebus kerugian yang telah dialami Samuel. Namun keesokan harinya terungkap bahwa janji Samuel hanyalah tipu daya muslihat belaka. Meg pun tetap ditahan dan Krista merasa marah dan kecewa. Sa akin muna ang asawa mo. Dengan perasaan campur aduk, Krista akhirnya menceritakan semua yang dialaminya kepada Meg, termasuk rasa dendam yang kini tumbuh terhadap Samuel dan Digo. Mereka pun merencanakan cara untuk melarikan diri. Dengan sedikit tekanan dan keberanian, mereka berhasil mendapatkan kunci ruangan tempat Meg ditahan dari Digo. Di ko malalaman na ikaw nagsumbong kay Makoy? Ha? Keesokan harinya, taruhan besar kembali berlangsung di arena sabung ayam. Kali ini, Krista yang memasang taruhannya. Dengan cerdik, ia pun mengatur strategi sehingga Samuel mengalami kekalahan besar. Di saat perhatian Samuel berfokus kepada kekalahan itu, Krista memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri bersama Meg. Samuel menyadari kehilangan mereka, tetapi sudah terlambat. Krista dan Meg berhasil melarikan diri dan bertekad memulai hidup baru tanpa bayang-bayang kekerasan dan penindasan. Pesan yang dapat diambil dari film Krista adalah ambisi yang berlebihan seperti yang terlihat pada karakter suami Krista bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keputusan yang salah, seperti perjudian dan tindakan kriminal. Hal ini mengajarkan pentingnya hidup dengan batasan dan tanggung jawab. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton dan jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya. Gue Kamar Fang, bye-bye.